بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syartit Aceh 96,1 FM dan Radio Kans yang ada di kota Langsa, juga Radio As-Sunnah yang ada di kota Takengon, dan juga pendengar Syartit TV rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini sebagaimana yang telah terkhabarkan, ya kita akan membahas sebuah masalah yang sangat penting, yaitu jasa besar Nabi SAW di dalam mengangkat kedudukan kaum wanita. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu kelompok atau kepada satu suku atau kepada satu daerah. Tetapi Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat kepada seluruh dunia. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat kepada seluruh alam semesta. Dan Nabi SAW telah menjalankan tugas beliau semaksimal mungkin dan sesempurna mungkin. Ya, dan itu dia dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ketujuh, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini aku telah menyempurnakan Islam untuk kalian, dan aku telah menyempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku telah ridha agama Islam untuk kalian. Ya, sehingga tidak ada seseorang pun yang telah mempraktekkan Islam ya yang sempurna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari apa yang telah tercontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berbicara dari sisi-sisi kehidupan beliau, maka kita akan mendapatkan beliau adalah manusia terhebat dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Kalau kita berbicara keberanian, tidak ada orang yang lebih berani dibandingkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara orang yang paling baik hatinya, tidak ada orang yang lebih baik hati dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang jasa-jasa beliau kepada manusia di muka bumi ini, maka kita tidak akan mendapatkan manusia yang lebih berjasa kepada manusia yang lainnya di muka bumi ini lebih daripada jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Bahkan sayangnya beliau kepada kita itu melebihi daripada cintanya kita pada diri kita sendiri. Beliau dilempari kotoran, beliau diusir dari Taif pada waktu itu, tidak lain dikarenakan untuk kita, agar bagaimana Islam, risalah yang datang dari Allah yang suci ini, yang memposisikan manusia pada tempatnya, yang memuliakan manusia seperti yang Allah sebutkan, "Laqad karamna bani Adam." Sungguh kami telah memuliakan bani Adam. Ya, inilah yang dilakukan oleh Nabi. Ya, beliau diusir dari Taif, dilempari kotoran, diteriaki oleh anak-anak, beliau orang gila dan yang semisalnya. Tetapi tidak memutuskan semangat beliau untuk terus bergerak menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat manusia. Ya, begitu juga setelah beliau diusir dari kota Mekah. Ya, beliau sebagai seorang manusia ada rasa kesedihan di hati beliau. Ya, beliau berkata, "Ya Mekah, ana uhibbuk." Wahai Mekah, saya yang sangat mencintaimu. Kalau seandainya saya tidak diusir dari tempat ini, maka saya tidak akan keluar dari negeri ini. Ya, sebagai perasaan seorang manusia, beliau sallallahu alaihi wasallam sedih. Tetapi ya, yang kita lihat bagaimana semangat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan kebaikan di tengah-tengah kita, menyebarkan kebaikan di tengah manusia, memposisikan manusia, menduduki manusia dan memuliakan manusia itu pada tempatnya, dan terkhusus kepada kaum wanita. Tidak ada manusia yang paling berjasa di muka bumi ini lebih daripada jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan kaum wanita. Ya, oleh karena itu wahai kalian kaum wanita, ya, ada tokoh fulan, ada tokoh alan, ada tokoh pembaharuan, ada tokoh yang menangangkan derajat kaum wanita. Itu semuanya enggak ada. Ya, melebihi dari apa yang telah
dilakukan oleh Nabi SAW untuk mengangkat kedudukan kalian. Kita kembali dalam sejarah. Ya, sejarah kondisi dan keadaan wanita sebelum diutus Nabi kita Muhammad SAW. Perempuan di zaman dahulu, ya, mereka itu diperjualbelikan. Seperti diperjualbelikan barang dan diperjualbelikan bahaim, hewan-hewan ternak. Ya, dan perempuan-perempuan di zaman dahulu mereka dipaksa untuk menjadi pelacur. Ya, bahkan wanita-wanita di zaman dahulu, ya, mereka juga dipaksa untuk menikah tanpa ada keridhaan. Ya, ketika mereka memiliki harta, ketika mereka punya sesuatu, maka mereka boleh mewariskan dari apa yang mereka punya. Tetapi mereka nggak berhak mendapatkan warisan. Jadi kalau dalam satu keluarga ada laki-laki dan ada perempuan, ya, si laki-laki berhak mendapatkan warisan. Si perempuan tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Dan sesuatu yang dimiliki oleh si perempuan tersebut itu tidak dibenarkan, tidak sah kepemilikannya. Ya, tidak sah kepemilikannya. Taib. Tetapi subhanallah, ketika datang Nabi kita Muhammad SAW, hukum-hukum jahiliyah ini, ya, hal-hal yang tidak memposisikan kaum wanita pada tempatnya dihapus oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, hal-hal yang sifatnya menjatuhkan kaum wanita, hal-hal yang sifatnya menzalimi kaum wanita itu dihapus oleh Rasulullah, diperangi oleh Nabi SAW. Mulai daripada hukum, ya, izin dalam pernikahan. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, ya, jangan engkau menikahi seorang wanita hatta tasta'dzinuha, sampai engkau mendapatkan izin darinya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, bagaimana izin seorang wanita yang bikr, seorang wanita yang dia belum pernah menikah? Kata Nabi SAW, antaskuta, dengan diamnya dia. Jadi kalau kita tanya, kamu mau menikah? Dia diam. Berarti kalau dia adalah perawan, petanda dia itu sudah setuju. Tapi kalau seandainya dia senyum, itu lebih lagi. Diam saja, nggak ada ekspresi apapun dari wajahnya, itu dianggap setuju, kata Nabi SAW. Apalagi dia ketawa, apalagi dia senyum, apalagi dia, iya saya mau. Ya, kenapa? Karena memang para perawan itulah wanita-wanita yang malu. Ya, wanita-wanita yang terkadang sulit untuk mengungkapkan isi hatinya. Maka di sana ada standar minimal, dengan diamnya dia setuju. Begitu Rasulullah SAW mengangkat kaum wanita, yang mana di zaman jahiliyah tidak diperdulikan ridho ataukah tidak ridhonya mereka, tidak diperdulikan oleh wali-walinya. Yang jelas ente harus mengikuti semua keinginan daripada wali-walinya. Begitu juga di dalam warisan. Ya, ketika di zaman jahiliyah wanita itu tidak berhak untuk memiliki apapun, tetapi dia itu bisa mewariskan dan dia tidak bisa diwariskan. Itu semuanya dihapus hukumnya oleh Nabi SAW. Wanita berhak untuk memiliki. Ya, kalau seandainya dari bentuk, ya, wanita itu berhak memiliki di dalam Islam. Rasulullah SAW mengangkat derajat kaum wanita ketika dia menikah, ya, maka dia berhak diberikan mahar. Dan mahar itu milik mutlak si wanita. Ya, bukan milik bapaknya, bukan milik ibunya, bukan milik suaminya lagi. Nah, kalau si suami kemudian mengambil daripada warisan si istrinya, ya, maka pengambilan itu adalah dalam bentuk hutang. Ya, nah kalau si perempuan tersebut telah disetubuhi oleh suaminya, kemudian dicerai, si laki-laki tidak berhak apapun daripada warisan tadi. Si laki-laki tidak berhak apapun dari warisan. Tapi kalau seandainya wanita itu belum disentuh, ya, kemudian misalnya dia bercerai atau dia berpisah, maka maharnya bagi dua. Setengah untuk laki-laki, setengah milik bagi perempuan. Ya, demikianlah Rasulullah SAW memuliakan kaum wanita. Iya. Nah, ketika di zaman jahiliyah kaum wanita mereka dipaksa untuk menjadi pelacur, di alam Islam Rasulullah SAW menempatkan wanita di tempat yang paling mulia.
Mana tempat yang paling mulia? Tempat yang tidak dilihat dan tidak dipandang oleh setiap manusia, kecuali siapa yang berhak untuk dipandang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, laqad karamna bani Adam. Dan sungguh kami telah memuliakan, maksud saya bukan ayat yang saya inginkan. Iya. Kita kembali kepada masalah yang saya sebutkan tadi, di mana kaum wanita ya diletakkan di tempat yang paling mulia. Allah katakan waqarna fi buyutikunna. Hendaknya wanita-wanita itu berada di rumah-rumah mereka. Ya, kalau seandainya pun mereka keluar dari rumah mereka, maka mereka menutupi hijab mereka. Ya, menutupi badan mereka dengan hijab. Ya, mereka menutup aurat mereka agar mereka tidak dipandang oleh sembarangan orang. Dan sebenarnya dari sisi kehidupan, dari sisi teori, di dalam sesuatu perkara yang mahal, ada sesuatu yang tidak mudah untuk dinikmati, disentuh dan dilihat oleh orang-orang. Logikanya begini. Saya sering memberikan logika ini di kajian. Ketika kita membeli emas, emasnya emas imitasi. Ya, harganya puluhan ribu, 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu. Kira-kira emas imitasi ini dijual di mana? Apakah dipasang di etalase, kaca, kemudian tidak ada yang memegangnya kecuali memang orang yang kelihatannya memang punya kemampuan untuk membeli emas? Tidak. Jadi emas imitasi yang harganya 10 ribu, 20 ribu, mungkin itu dijual di kaki 5. Ayo diobral kan, 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu. Orang bisa pegang, siapapun bisa memegangnya. Ya diobral begitu saja, nggak ada dibungkus, nggak ada disimpan. Tapi ketika emasnya itu emas 24 karat, emasnya 22 karat, itu nggak dijual di kaki 5. Kemudian nggak diobral-obral. Dia akan disimpan di sebuah etalase. Iya, di dalam lemari kaca. Ya, orang yang mau boleh menyentuh emas itu ketika dia kelihatannya ini orang ada kemampuan untuk beli emas. Tapi kalau orang compang-camping, kelihatannya jangankan untuk beli emas, baju bulu hutang kan lom yo. Kan begitu. Saya pengen lihat emas. Oh Pak, salah alamat drone. Kunan mehrenu cocok. Kan begitu ya. Tapi begitulah. Ketika sesuatu itu semakin mahal, semakin sulit untuk dilihat, semakin sulit untuk disentuh. Iya. Nah begitu juga kalau seandainya dia merupakan berlian permata yang harganya miliaran rupiah. Mungkin dia sudah nggak dijual lagi di pasaran umum. Iya, dia akan dijual di tempat yang lebih mewah. Dia akan dijual di tempat yang lebih tersembunyi. Karena pasarnya orang-orang tertentu. Ya mungkin orang-orang kayak kita, ya nggak akan diterima mungkin untuk membeli. Saya mau beli emas permata berlian, berapa harganya? 2 miliar. Wah, dari tampangnya, dari sepatunya, dari bajunya, kayaknya kamu nggak level beli permata ini. Kan begitu. Tapi ada orang-orang tertentu yang melihat juga orang-orang tertentu. Jadi semakin mulianya sesuatu tersebut, semakin berharga sesuatu, maka semakin sulit dilihat, semakin sulit disentuh, semakin sulit untuk diraba. Nah begitulah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syariatnya memuliakan kaum wanita. Mengangkat kaum wanita dengan tingkat yang tinggi. Ya, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berpergian safar, ya, beliau buat undian, qur'ah. Siapa istri-istri beliau yang berhak untuk ikut safar dengan beliau. Nah, hewan yang mengendarai kaum laki-laki itu biasa mereka naik unta, atau naik kuda, atau naik keledai, atau yang semisalnya. Tetapi kepada kaum wanita, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditempatkan di sebuah apa? Tempat yang terkurung. Seperti itu, tempat yang terkurung. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ketinggalan kecarian emas Asma yang beliau pinjam, kalung, ya beliau sampai tertinggal. Kenapa? Karena mereka berpikir Aisyah radhiyallahu taala anha sudah ada di tempat tersebut. Ternyata Aisyah tertinggal. Jelas di sini, makanya disebutkan oleh sebagian para ulama, ya, kaum wanita ketika laki-laki atau si suami memiliki kelebihan rezeki, maka dia belikan mobil untuk istrinya. Ya, kalau dia punya kelebihan rezeki. Ya, atau dia membelikan kendaraan yang lebih tertutup untuk istrinya. Ya, karena ketika dia naik motor dengan dia naik mobil itu kan lebih aman. Auratnya lebih tertutup, apalagi katanya gelap, dia bisa buka cadarnya, dia bisa
bisa melakukan apa yang bisa dilakukan. Kan seperti itu. Ya, begitulah Islam memuliakan kaum wanita. Adapun orang-orang jahiliyah di zaman dahulu, mereka tidak menghargai kaum wanita. Ya, bahkan ketika lahir seorang wanita di tengah-tengah mereka, ya, mereka menganggap ini adalah bentuk kesialan. Mereka menganggap ini adalah sebuah malapetaka. Ya, bahkan tidak sedikit dari antara mereka mengubur anak-anak perempuan mereka hidup-hidup. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-58, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim." Ketika dikabarkan kepada suaminya, pada kaum laki-laki, ya, di kalangan orang-orang jahiliyah pada waktu itu, kelahiran seorang anak wanita. Bagaimana kondisi mereka? Dhalla wajhuhu muswadda. Ya, menjadi hitam wajahnya. Wa huwa kadhim, dalam keadaan dia apa? Marah, murka. Yang lahir perempuan, perempuan membawa malapetaka. Perempuan membawa kehancuran, perempuan membuat membuat mereka malu, menjatuhkan derajat mereka. Sehingga ya tidak sedikit dari mereka sebagaimana kata Allah, am yadussuhu fiturabi ala sa'a ma yahkumun, atau mereka tanam di dalam tanah. Sungguh jelek apa yang mereka lakukan kepada kaum wanita. Tapi subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebutkan orang tua, si ayah dan si ibu, yang dia mendidik anak perempuannya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih banyak mendapatkan pahala dibandingkan dia mendidik seorang laki-laki kemudian menjadi berhasil. Wahai kaum wanita, dengarkan baik-baik. Tidak ada orang yang paling berjasa untuk kalian lebih daripada apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada, iya, mungkin kalian akan hidup sebagaimana keadaan orang-orang jahiliyah. Ya, ketika haid, perempuan dilempar keluar rumah, ditendang keluar, dibuang di luar. Gak boleh bergabung dengan laki-laki. Gak boleh bergabung dengan keluarganya. Ketika haidnya sudah berhenti, baru lagi boleh digauli. Si suami baru berhubungan badan dengan si perempuan tadi. Jadi si perempuan hanya sebatas untuk menambah keturunan, si perempuan hanya untuk memuaskan kemaluan si laki-laki. Tapi ketika si perempuan tersebut tidak bermanfaat untuk laki-laki yang tidak bisa didatangi, diasingkan mereka. Tetapi subhanallah, itu nggak berlaku bagi syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nggak berlaku dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menidurkan Aisyah di pangkuan beliau radhiyallahu taala anha sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan haid. Tidur di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pipinya itu lengket di pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitulah kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan kaum wanita. Ya, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah beliau kecuali pertama yang beliau lakukan adalah bersiwak. Kenapa? Ya, sebagaimana disebutkan dari Aisyah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah kecuali beliau akan mengkecupku, beliau akan menciumku. Itu yang dilakukan oleh Nabi setiap beliau masuk rumah. Dan aku tidak pernah mencium sesuatu dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali bau wangi. Kenapa? Rasulullah bersiwak, beliau memuliakan kaum wanita. Beliau memuliakan istrinya di rumah beliau. Ya, bahkan subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah kesibukannya, beliau sempat-sempatnya menemani Aisyah radhiyallahu taala anha di hari raya untuk melihat orang-orang Habasyah bermain-main tombak di masjid. Sampai-sampai kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapatkan pipinya dengan pipiku. Ya, jadi enggak duduknya satu di sini, satu di sini. Ketika nonton orang-orang Habasyah bermain pedang, Rasulullah rengketkan pipi beliau dengan pipinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan kaum wanita. Dan Rasulullah adalah tokoh yang mengangkat kaum wanita di dalam banyak hal seimbang dengan kaum laki-laki. Ya, kesetaraan gender di dalam banyak hal disamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak memerangi secara mutlak kesamaan gender.
Ya, tetapi kesamaan gender yang kita ya samakan apa yang datang dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah keadilan bagi kaum wanita. Dan ketika di sana ada perbedaan di antara laki-laki dan kaum wanita, itu juga merupakan keadilan dari hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa misalnya kesamaan gender? Persamaan setara antara laki-laki dengan perempuan dalam amalan soleh. Ketika perempuan beramal soleh, maka dia sedang mendapatkan apa yang laki-laki beramal soleh. Apa kata Allah dalam ayatnya? Man amila salihan min dzakari aw unsa fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan juga dari kalangan wanita. Apa kata Allah? Maka dia orang beriman. Dan kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Dan kami akan membalas kepada mereka apa yang telah mereka lakukan di dunia. Sama. Gak beda antara laki-laki dengan perempuan dalam amalan solehnya. Ya, begitu juga ketika berbuat kesalahan, apa yang ditimpa kepada kaum laki-laki sama juga yang ditimpa kepada kaum wanita. Ketika laki-laki yang sudah menikah dia berzina, dia dirajam. Perempuan juga dirajam. Iya, ketika kaum laki-laki yang belum pernah menikah berzina dicambuk, perempuan juga dicambuk. Sama. Gak dibedakan, oh ini perempuan, manusia, makhluk hina. Manusia yang derajatnya di bawah laki-laki. Kalau laki-laki 100, dia 200. Enggak. Iya, disamakan oleh Rasulullah SAW dalam syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika di sana ada hal-hal yang kaum wanita dari sisi fisik memang dia itu lemah. Kan dari sisi fisik saja ada hal-hal yang nggak bisa dilakukan oleh kaum wanita. Dan itu mungkin dilakukan oleh kaum laki-laki dari sisi fisik. Betul nggak? Perempuan nggak ada jenggot, laki-laki ada jenggot. Kenapa? Karena jenggot ini menampakkan kelaki-lakian, menampakkan keperkasaan, menampakkan dia kuat. Tapi perempuan nggak punya jenggot karena dia lemah, nggak punya kumis. Ya nggak? Coba kita lihat laki-laki jenggot nggak ada, kumis nggak ada, klimis seperti itu. Itu kelihatannya kan kayak kita lihat siapa? Kayak lihat perempuan kan lemah. Tapi coba laki-laki punya jenggot, khusyuna, nampak dia perkasa, nampak dia seorang laki-laki. Kan begitu. Nah ketika laki-laki dia dari sisi fisik, laki-laki yang kuat, dia yang bekerja. Dia yang bekerja. Dia angkat semen, ya bawa truk, ya jadi tukang, ya ngangkat batu bata, atau kerjaan-kerjaan yang lainnya. Nah kalau perempuan, ya karena fisiknya lemah, secara fisik, apa kerjanya? Memasak. Dari kecil saja sudah dibedakan. Betul nggak? Ini sudah fitrah memang. Namun dasar orang liberal, tujuan mereka sebenarnya ingin membenci Islam, tapi nggak mudorot sedikit pun. Kebencian kepada Islam, ya di hati-hati kalian nggak memudorotkan Islam sedikit pun. Islam tetap jaya, Islam tetap kuat, Islam tetap agama yang tinggi, agama yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan perempuan, anak perempuan kalau kecil mainnya main, ya bawa truk, kira-kira gimana kira-kira? Nih ibu khawatir nih anak perempuan saya kok mainnya truk. Apa yang dibeli sama perempuan sama ibunya? Barbie, boneka. Ya kalau dulu masa kecil-kecil kan ada pasang apa namanya itu? Bongkar pasang, boneka apa main bongkar pasang itu kan perempuan. Yang laki-laki dibeli apa? Dibeliin mobil balap, dibeliin lain sebagainya kan. Jadi memang itu sudah menjadi tabiat wanita dengan laki-laki berbeda. Tapi laki-laki kecil-kecil sudah dibeliin boneka, sukanya boneka. Atau ibunya kasih dia boneka dan semisalnya ini sudah hilang dari fitrahnya. Jelas ya? Taib. Makanya ada hal-hal yang memang di sana dibedakan di antara kaum laki-laki dengan kaum wanita. Coba kita bayangkan persamaan gender dalam segala hal, dalam segala sisi. Perempuan suruh angkat semen, tega nggak untuk melihat perempuan ngangkat semen? Tega nggak? Ngangkat semen perempuan, laki-laki angkat semen biasa. Laki-laki ya dia memang orang yang kuat secara fisik. Tapi ini perempuan disuruh angkat semen, perempuan disuruh buat truk, perempuan disuruh plester dinding semen. Ya ini sesuatu yang nggak menerima tabiat manusia, nggak menerima naluri manusia. Dan ada hal itu telah dibedakan oleh syariat Allah dalam sebanyak hal, sama antara laki-laki dengan perempuan, tapi dari sisi lain ada perbedaan karena memang perbedaan fisik, perbedaan akal dan yang semisalnya. Nah kemudian sedikit lagi sebelum kita buka sesi yang kedua. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, dan juga kepada komunitas secara khusus, perlu kalian ketahui.
Ya, negara-negara yang kalian jadikan sebagai kiblat hari ini, kiblat mode, kiblat pergaulan, dan lain sebagainya, ternyata di dalam buku-buku mereka, di dalam sejarah tercatat, mereka tidak memuliakan kaum wanita sebagaimana mestinya. Iya, bahkan disebutkan di sini, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, laqad qarra ahdul majami fi rumiyah anna haywan najasun. Ya, telah disepakati ya ratusan tahun yang lalu, ya, dalam keadaan Islam telah memuliakan kaum wanita, ya, dalam keadaan Islam telah mengangkat kaum wanita dan menyelamatkan mereka dari kezaliman orang-orang jahiliyah. Ternyata saudara-saudaranya mereka dari kaum jahiliyah, orang-orang Eropa pada waktu itu, mereka juga masih berselisih tentang wanita ini manusia atau bukan manusia. Bahkan ratusan tahun yang lalu, di negara Eropa mereka menganggap wanita itu hewan najasun. Mereka menganggap wanita itu adalah hewan yang najis. Dan tidaklah diciptakan kaum wanita kecuali hanya untuk menjadi pembantu bagi kaum laki-laki. Dan terkadang mereka mengikat kaum wanita seperti diikatnya seekor anjing dan diikatnya seekor keledai. Ya, supaya dia tidak bisa tertawa sebagaimana kaum laki-laki tertawa. Dan mereka tidak diberikan izin untuk berbicara. Karena menurut mereka perempuan ini adalah daripada istilahnya dari anak buahnya syaitan. Ya, jelmaan daripada syaitan. Jadi nggak boleh ditertawa dan lain sebagainya. Itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Ya, bahkan disebutkan ya di wafitur min atwaril hayatil Eropa ad-daribah ala ghairil huda Raul Faransiyun, yang mana orang-orang Faransi, beberapa orang Faransi itu Perancis maksudnya, ratusan tahun yang lalu, ya, setelah mereka berselisih panjang lebar, ya, niqashat, perdebatan dan lain sebagainya, kemudian mereka baru sepakat. Yang tadinya mereka mengatakan wanita itu hewan najis, kemudian setelahnya baru sepakat wanita itu manusia juga, sama kayak laki-laki, tetapi wanita itu diciptakan hanya untuk menjadi pembantu, hanya menjadi budak, hanya untuk memuaskan nafsu kaum laki-laki saja. Subhanallah. Ribuan tahun yang lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, sebagai seorang pemimpin, sebagai pemimpin peperangan, tetapi beliau membantu pekerjaan istri-istri beliau di rumah. Terkadang beliau menjahit baju beliau sendiri yang koyak. Ya, terkadang beliau mengambil ini, mengambil itu untuk membantu istri-istrinya. Tetapi Eropa pada waktu itu, ya, setelah kesepakatan mereka juga perempuan, itu kaum wanita, tetapi wanita itu diciptakan untuk apa? Untuk dihinakan. Bahkan, ya, disebutkan di dalam korornya orang-orang Faransiyun, orang Perancis, di tahun 586 Hijriah, Miladul Masih alaihi salam, yaitu kaum 556 Masehi. Sekarang kita di 2020 ya. Berarti berapa ribu tahun yang lalu? 1000-an tahun yang lalu ya. Wa dzalika ba'da Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla bi'tsatil alamin. Dan itu setelah Nabi kita diutus, oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sama kehidupan wanita yang ada di Arab jahiliyah dengan wanita yang ada di mana? Di Eropa pada waktu itu. Bahkan disebutkan, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, di Inggris sendiri juga di tahun 1567 Hijriah, kaum wanita juga mereka tidak memiliki hal-hal yang bisa mereka lakukan dan terbatas sifatnya. Taib, dalam arti kata mereka tidak memposisikan wanita pada kedudukannya. Tetapi subhanallah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau memuliakan kaum wanita, beliau menjadikan kaum wanita, ya, pada posisinya dalam keadaan terhormat. Oleh karena itu, wahai kalian kaum wanita, jadikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pahlawan dalam qalbu kalian, dalam hati-hati kalian, dan jadikanlah kehidupan beliau sebagai contoh, karena beliau adalah manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kalian. Wallahu ta'ala a'lam
Bisawab, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada sesi yang pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi saudara-saudaraku muslimin dan muslimat semuanya. Barakallahu fikum. Wafiq barakallah Ustaz. Baik, bagi para pendengar atau para pemirsa SCA TV yang dimanapun sedang berada yang bisa menjangkau siaran kami, terkhususnya di Kota Banda Aceh, Langsa, dan Takengon yang ingin mengirimkan pertanyaan bisa langsung melalui via WhatsApp di nomor 0852 1414 2314 0852 1414 2314 atau bisa juga melalui via telepon di nomor 0852 7732 3266 0852 7732 3266. Baik Ustaz, sudah berapa pesan ataupun pertanyaan yang masuk nih Ustaz? Nah, silakan. Bismillah. Apakah seorang wanita muslim berhak untuk menjangkau pendidikan setinggi mungkin dan bekerja sesuai dengan pendidikannya? Dari hamba Allah di Kota Banda Aceh Ustaz. Baik. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan kepada saudari saya yang bertanya, apakah boleh kaum wanita untuk dia sekolah setinggi-tinggi mungkin? Tidak ada masalah kaum wanita untuk dia belajar. Tidak ada masalah untuk wanita untuk mereka menuntut ilmu. Ya, bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu, keharusan bagi kaum wanita untuk mereka belajar. Ya, karena memang ada hal-hal yang memang di situ kaum wanita yang harus terlibat. Apa misalnya? Jadi dokter kandungan. Ya, kan nggak mungkin laki-laki hamil ya. Yes. Yang hamil itu kan wanita. Ya, dan sifatnya kandungan itu kan akan bersentuhan dengan kemaluan atau istilahnya aurat yang besar. Ya, maka tentunya disinilah wanita harus hadir. Ya, dengan ilmu yang mereka miliki. Taib. Jadi kesimpulannya Islam tidaklah melarang hal-hal yang seperti ini. Selama ya, ketika dia menuntut ilmu, dia bisa menjaga dirinya dan tidak membuat fitnah buat orang lain. Ketika dia menuntut ilmu dalam perjalanan, misalnya dia pergi perjalanan dengan mahramnya. Ya, dan kalau seandainya pun dia misalnya harus keluar kota, diantar oleh keluarga, oleh mahramnya, dan dia ditinggalkan tempat yang aman untuk dirinya dan selamat dari fitnah. Lajnah Daimah rahimahumullah wa hafidhahumullah man ahya minhum, ketika ditanya apakah boleh kaum wanita mereka sekolah diasramakan di sebuah tempat untuk mereka mengambil pendidikan dunia mereka, ditanya pada waktu itu ilmu kedokteran, nggak ada masalah. Ya, selama mereka terjaga di tempat asrama tersebut, tidak membuat fitnah dan juga tidak terfitnah dengan kondisi dan keadaan mereka di tengah-tengah. Jadi tidak ada masalah kaum wanita untuk bekerja secara hukum asal, tetapi dia melihat kondisi dan keadaan dan dia memperhatikan dari batasan-batasan yang telah dibatasi dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kemudian ya, juga hal yang perlu diperbaiki, yang perlu diperhatikan ketika seorang wanita kelak dia akan menikah. Ketika dia menikah, maka si suamilah yang harus dia patuhi, suamilah yang harus ditaati, kepada suamilah harus dia berkhidmat dan juga kepada anak-anaknya. Maka apa yang dia punya profesi sebagai A, sebagai B, sebagai C, ya pertama dia mencari suami yang memang suaminya itu adalah hal yang bisa menerima kondisi dan keadaannya. Ya, dari ilmu yang bermanfaat yang dia punya, misalnya dia ilmu seorang dokter kandungan dan lain sebagainya, ya. Dan yang kedua, ya semaksimal mungkin walaupun dia mendapatkan suami yang ridho dengan pekerjaannya, semaksimal mungkin dia mencari pintu-pintu yang menutup pintu fitnah yang lebih besar, dan dia kemudian bisa berkhidmat juga kepada suaminya, dia juga bisa menjaga anak-anaknya dan memposisikan diri sebagai seorang wanita di tengah-tengah keluarganya. Tapi kalau sekarang misalnya sekolahnya sudah di pilot misalnya, ya ini sekolah perempuan, ini mau masuk pilot misalnya, udah stop dari sekarang, nggak usah jadi pilot. Kenapa? Karena pilot itu akan perjalanan safar. Ya kan, safar ke sana, safar kemari. Kan nggak mungkin kopilotnya lah suaminya terus. Kan begitu. Jadi kalau memang pekerjaannya itu memang arahnya kepada hal-hal yang akan melanggar dari syariat Allah, maka dihentikan sedini mungkin. Jangan sampai dia lelah bekerja, melelah untuk sekolah, tinggi-tinggi menghabiskan biaya, cuman banyak hal yang terbatas. Tapi kalau seandainya dia ingin bekerja dengan pekerjaan, carilah pekerjaan-pekerjaan yang saya sebutkan tadi, ya memang itu adalah urusan kaum wanita. Ya, menjadi desainer pakaian muslimah dan semisalnya, ya, atau menjadi bidan, kan nggak mungkin laki-laki jadi bidan. Ya, jadi kerjaan-kerjaan yang memang maslahatnya adalah untuk kaum wanita, seperti itu. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya.
Assalamualaikum dari hamba Allah di Pelanggahan. Ustadz, bagaimana seorang wanita bisa meneladani Rasulullah SAW dalam segala hal? Apakah ada kekhususan antara wanita dan laki-laki dalam meneladani Rasulullah? Taib, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sahabat pendengar Radio Siar TET Aceh 96,1 FM dan juga Radio Kans yang ada di Kota Langsa dan Radio As-Sunnah yang ada di Kota Takengon, dan juga pemirsa Siar Tauhid TV ya rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara garis besar beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Ya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, dan itu berlaku bagi kaum laki-laki dan berlaku bagi kaum perempuan. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dari ajaran beliau dan sunnah-sunnah beliau itu berlaku bagi kaum laki-laki dan berlaku bagi kaum wanita. Kecuali di sana hal-hal yang memang dikhususkan dengannya kaum laki-laki. Apa misalnya Rasulullah menikah lebih dari satu, kan gitu. Jadi perempuan nggak boleh, oh saya ikut Rasulullah Ustaz. Gimana ikut Rasulullah? Ya Rasulullah istrinya lebih dari satu, ya suami saya lebih dari satu, nggak boleh. Ya, jadi ada hal-hal yang itu khusus bagi kaum laki-laki, nggak berlaku bagi perempuan. Nggak berlaku bagi perempuan. Dan diantara sunnahnya Rasulullah, perbuatannya istri-istri Nabi SAW di hadapan Nabi, yang kemudian Nabi SAW mendiamkannya, berarti menunjukkan itu apa? Menunjukkan itu merupakan sesuatu yang berlaku sunnah bagi kaum wanita. Ya, misalnya seorang ibu dia punya anak perempuan, Aisyah radhiyallahu taala anha di masa kecilnya beliau punya boneka-boneka yang beliau bermain. Ya, maka Rasulullah SAW membiarkan boneka tersebut dijadikan permainan Aisyah. Jadi menunjukkan berarti kaum ibu-ibu yang mempersiapkan anak-anak itu memang main-main ya. Jadi anak-anak itu jangan cuma dikasih pena saja. Betul, belajar, pena itu untuk belajar. Tapi Aisyah saja, istri Nabi SAW yang akan menjadi penghuni surga dan menjadi wanita yang faqihah, wanita yang sangat cerdas, masa kecilnya juga main boneka. Jadi wah Ustadz, anak saya pengen jadi kayak Aisyah, ngafal hadis ribuan hadis. Terus gimana? Ya udah, pokoknya dari kecil, dari dia baru 2-3 tahun sudah saya suruh hafal hadis. Ada waktu bermain-main supaya jadi Aisyah. Iya, Aisyah menghafal hadis ribuan hadis, tetapi ada boneka yang dia bermain. Dia pernah juga bernyanyi ya, bukan nyanyian seperti hari ini, nyanyian yang bentuknya penyemangat di hari raya, ditemani oleh Rasulullah. Jadi ibu-ibu juga harus memperhatikan hal yang seperti ini. Ketika dia anak perempuan, ibu harus memposisikan dirinya. Apa permainan diberikan anak perempuan? Boneka atau yang semisalnya. Jangan dikasih anak perempuan main mobil truk nanti. Oh, mobil truk. Begitu juga laki-laki. Rasulullah SAW pada waktu itu melihat anak-anak Habasyah laki-laki, dia bermain-main tombak. Jadi Aisyah perempuan waktu itu main boneka, yang anak laki-lakinya main apa? Main tombak. Itu permainan laki-laki. Jadi jangan ibu-ibu karena pengen punya anak perempuan, laki-laki, anak yang kelima laki-laki. Ya sudahlah, ini hanya keempat, ini saya kasih boneka aja dia. Ini hal yang salah dalam meniru, dalam mendidik. Dan ini adalah sesuatu yang menyelisih daripada aturan yang telah diatur dalam sunnah Nabi SAW. Walaupun Rasulullah nggak main boneka, ya nggak mungkin Rasulullah dong main boneka, tapi beliau mengikrarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan bagaimana caranya? Ya alhamdulillah, ya selalu mendengar, menuntut ilmu, mendengar kehidupan Rasulullah SAW. Karena kita tidak akan mungkin bisa mencontohi Nabi sampai kita mengenal Rasulullah SAW secara dekat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan alhamdulillah, ya kehadiran radio kita di sini di Banda Aceh tidaklah kecuali untuk menyampaikan pesan-pesan dari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum, saya Tata di Nesujaya. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya. Saya seorang perempuan yang memiliki sifat seperti laki-laki, itu tomboy Ustaz. Dan saya susah menghilangkan sifat saya ini. Mohon nasihatnya Ustaz agar saya bisa seperti wanita normal lainnya. Masya Allah. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, dan kepada saudari saya yang bertanya, ya ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yulad alal fitrah. Ya, setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Laki-laki fitrahnya adalah kaum laki-laki. Perempuan fitrahnya adalah kaum wanita. Ya, namun
terkadang ada hal-hal yang didikan dari kecilnya ya yang mungkin perlu diperhatikan oleh setiap orang tua. Ketika dia ya terlebih misalnya di dalam keluarga laki-laki semua, tiba-tiba muncul satu orang wanita. Ya, nah akhirnya si anak perempuan ini mainnya sama abangnya terus. Abangnya main bola, ikut main bola. Abangnya main futsal, dia ikut main futsal. Ya, abangnya lomba lari, dia ikut juga lomba lari. Ya, sehingga kehadiran orang tua di sini penting sekali. Kehadiran orang tua penting di sini. Dia ingatkan, kamu itu perempuan. Ya, harus si ibu lebih banyak mengontrol anaknya, dia diarahkan anaknya kepada siapa? Kepada kaum wanita. Dan itu harus ekstra ketat. Ya, karena punya anak bukannya udah punya anak udah selesai. Tapi dia lihat ya ketika dia diberikan oleh Allah dengan urutan anak seperti laki-laki perempuan sendiri, terus laki-laki lagi. Ya ekstra orang tua. Dan sebaliknya begitu juga perempuan laki perempuan semuanya. Akhirnya anak laki-laki ini dia nggak punya teman untuk bermain. Ya kakaknya main boneka, dia ikut main boneka. Ya kakaknya nanti main engklek, sekarang nggak ada main engklek lagi ya. Kalau zaman-zaman dulu kan main engklek ya, main engklek, dia ikut juga main engklek. Tapi harus ada kehadiran si bapak. Si bapak ajak anaknya main bola, si bapak ajak anaknya main laki-laki, main tenis, main bulu tangkis, yang sifatnya memang laki-laki. Ya harus ada kehadiran lebih di tengah-tengah keluarga. Dan ini penting, saudara-saudara kaum muslimin terkhusus kepada bapak-bapak dan kepada ibu-ibu dengan kondisi seperti ini. Makanya seperti saya sebutkan tadi, Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai seorang perempuan, apa permainannya? Boneka. Iya. Dan orang-orang Habasyah waktu itu ya bermain-main di masjid, main pedang-pedangan, main tombak-tombakan. Mereka adalah kaum laki-laki. Iya, dan yang bernyanyi di rumah Aisyah juga kaum wanita. Ya, jadi ini hal yang perlu untuk difahami oleh orang tua. Ya, ketika dia pengen sekali anak laki-laki, kemudian Allah memberikan dia kepadanya tetap anak perempuan, syukuri, itu yang terbaik untuk kita. Itu yang terbaik untuk kita. Maka walaupun tetap lahirnya perempuan bukan laki-laki, diarahkan dia sebagaimana perempuan. Jangan kemudian wah ini satu nih nggak ada perempuan, udah diperempuankan lah. Kecil-kecil sudah dipakai lipstik laki-laki, ini orang tua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika nih sekarang kita berbicara sudah besar kondisinya. Ya, kondisinya sudah besar, ya. Maka pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah ya mengubah dirinya, memperbaiki keadaannya dan lain sebagainya. Yang kedua, ya dia coba mulai ya memaksa diri melakukan pekerjaan-pekerjaan perempuan. Apa misalnya pekerjaan perempuan? Ya memasak, menjahit, ya atau mungkin dia mengubah pakaian-pakaiannya memang pakaian-pakaian yang sifatnya wanita. Ya dia paksa diri. Dia paksa dirinya di rumah ya tetap pakai daster, ya pakaiannya wanita. Ya di rumah ya, jangan keluar rumah pakai daster. Dan yang bau-bau seperti ini, dia paksa. Jadi ada hal yang memang kondisinya dia tuh lebih berat. Karena memang disitulah ujian yang Allah berikan kepadanya. Ya sembari dengan dia berdoa atau dia mencari memang orang-orang yang bisa mengarahkan dia, sering bergaul dengan kaum wanita, duduk dengan kaum wanita, dan yang semisalnya. Dan dia ada hal-hal yang memang kebiasaannya mungkin, mohon maaf ya, saya nggak berkata kepada orang yang bertanya, yang biasanya dia suka bawa motor trail misalnya, bawa motor yang khusus laki-laki ditinggalkan. Ya, dan biasanya dia mungkin pakai sendal, yang sendalnya itu ke arah ke laki-laki, ya coba dia pakai sendal yang warna pink. Ya memang itu sifatnya wanita. Dia mulai dari hal yang kecil, sembari dia berdoa kepada Allah, atau mungkin dia perlu konsul dengan orang-orang yang ahli dalam masalah ini. Ya mungkin dia konsul, yang penting jangan putus semangat, terus bersemangat. Ya insya Allah akan ada perubahan. Nah, Baik bagi para pendengar Radio Syarta Aceh, Radio Alkan, Radio Sunnah, dan pemirsa SCTV yang dimanapun sedang berada, bagi yang ingin bertanya bisa langsung melalui via WhatsApp di nomor 0852 1414 2314 0852 1414 2314 atau bisa juga melalui via telepon di nomor 0852 7732 3266 0852 7732 3266. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. baik. Bismillah. Semoga Ustadz, keluarga dan tim dan kita semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ana mau bertanya Ustadz,
Afwan Ustaz, kita dahulukan telepon dulu Ustaz. Oh iya, kayaknya ini baru sekali ya terima telepon. Iya Ustaz. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Ya, dengan Wanda, Pak. Wanda. Bayu Pak Wanda, silahkan. Ya, saya mau tanya Pak Ustadz. Nah, silakan Wanda. Saya mau nanya, kalau kita misalnya kayak gini, gimana ya? Kita memang orang Islam, jadi di saat itu kan kita taubat. Jadi di saat kita taubat itu masih maksiat orangnya. Jadi yang kita taubat itu diterima sama Allah, Ustaz. Baik. Masya Allah, kedengaran suaranya di situ? Dengar Ustaz. Oh, kedengaran. Jadi pemirsa di rumah juga mendengar pertanyaannya. Berarti nggak perlu saya ulang ya. Baik. Kepada saudara Wanda yang bertanya, nah, ketika seorang melakukan dosa dan melakukan maksiat, kemudian dia bertobat dari dosa dan maksiatnya. Taib. Dan kemudian dia melakukan dosa kembali. Di sana para ulama menyebutkan syarat diterima taubat itu ada 3. Yang pertama, dia menyesali apa yang telah dia lakukan. Yang kedua, dia berniat kuat untuk tidak mengulangi kembali dari dosa yang telah dilakukan tersebut. Yang ketiga, dia meninggalkan dosa tersebut di detik itu juga. Ketika 3 syarat ini terpenuhi dalam taubat seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. At-taubah yuhdam bima qablahu. Taubat itu menghancurkan apa yang sebelumnya. Selama matahari belum terbit dari sebelah barat dan sebelum nyawanya berada di tenggorokannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, kalau misalnya dia telah bertaubat dengan syarat yang kita sebutkan tadi telah dia terpenuhi, kemudian 3 bulan lagi ternyata dia buat lagi dosanya, dia terjatuh lagi dari dosa yang sama, maka yang berlalu telah berlalu, tidak dianggap lagi. Faham? Maka dihitung dosa yang dia lakukan lagi waktu itu. Faham? Tapi kalau seandainya dia di awal dia bertaubat tadi, dia ada niat dalam hatinya, cukup pegat lam desya, cukup pegat lam. Hanya memandang ada kesempatan, pegat laju. Nah, ketika kondisinya seperti ini, Allah tahu nggak isi hatinya? Siapa yang menerima taubat? Allah. Allah tahu isi hatinya. Tetapi kalau seandainya dia telah berazam kuat untuk tidak kembali melakukan dosa, kemudian setelah 3 bulan terjatuh lagi dia dengan dosa, maka yang berlalu sudah berlalu. Jadi dihitung adalah dosa yang baru. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Terkadang banyak teman-teman mereka sudah mulai membedah diri, mulai untuk bertobat. Kenapa terkadang di tengah perjalanan itu mereka mundur atau terjatuh lagi dalam dosa? Mungkin sebabnya dia cari lingkungan yang baik. Lingkungan inilah terkadang menjadi sebab seseorang itu sulit untuk istiqomah. Kalau memang seandainya di tempat dia tinggal, dia sulit untuk dia bisa istiqomah, agama adalah sesuatu yang paling berharga. Hidayah adalah sesuatu yang paling mahal. Dia cari tempat tinggal yang lainnya, yang bisa dia lebih mudah untuk berbuat kebajikan, lebih mudah untuk bantu dia bertobat. Nah, kalau seandainya misalnya di negeri yang dia tinggal itu sulit juga dia bertobat, dia cari negeri yang lainnya. Ya, bukankah ketika ada seorang laki-laki yang membunuh 99 nyawa, kemudian lengkap dibunuh menjadi 100 orang, disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, kemudian disarankan laki-laki itu untuk meninggalkan negeri tersebut, dia pergi ke negeri yang dimana membantu dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lingkungan teman adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, nah ketika sudah mulai berhijrah, sudah mulai untuk bertaubat, sudah mulai untuk meninggalkan maksiat, maka di antara hal yang paling pertama yang harus dia tinggalkan juga teman-temannya. Bukan kita menganggap teman-teman kita itu najis, kita yang bersih, kita yang suci, enggak gitu maksudnya. Tapi maksudnya karena kita dalam posisi yang lemah, posisi kita baru berhijrah sangat rentan, posisi kita baru bertaubat sangat rentan. Nah, ketika kerentanan ini kita masih bergaul dengan teman-teman yang kebiasaan kita berbuat maksiat, itu akan mudah kembali kita terjerumus. Maka cari lingkungan, cari teman yang soleh, cari teman yang perempuan, cari teman yang solehah, dan juga ya bukan promosi ya, di teman di radio kita juga di sini banyak anak muda. Insya Allah mereka adalah orang-orang yang soleh,
Ya mereka adalah orang-orang yang mengharapkan surga Allah, yang rindu dengan rumah Allah. Ya carilah teman-teman pergaulan yang seperti itu. Itu akan memberikan semangat buat kita. Ya ibaratnya seperti orang yang lagi kena penyakit, ya pengobatan penyakit mah ini. Ya dia lagi minum obat mah diminum tapi cabai jalan terus, asam jalan terus. Jadi obatnya nggak bermanfaat. Maka bagaimana caranya? Ya udah dia minum obat yang bisa menyembuhkan penyakit mahnya. Kemudian dia jauhi cabai dulu, dia jauhi yang asam-asam. Ketika mahnya itu sudah normal, mungkin dia baru bisa makan cabai. Arti kata, ketika kita sekarang mulai istiqomah, ikut kajian, mendengar pengajian, membuat hati kita tenang. Tapi bersama dengan itu, bergaul dengan teman-teman yang mengajak dosa masih juga. Maka itu ibaratnya yang kita dapat 5, kurangnya 7, jadi tetap minus 2. Jelas ya? Ya, jadi nanti ketika kita sudah kuat, kita sudah kokoh, ya mungkin setelahnya baru kita mengajak teman-teman kita, ayo saya merasakan tenang ketika belajar agama, ketika mendengar kajian, kita ajak teman-teman kita. Tapi kalau di awal-awal kita masih dalam keadaan seperti kapal yang belum stabil perjalanannya, maka ini dikhawatirkan dia akan terjatuh lagi daripada dosa dan maksiat tersebut. Nah. Ustaz, masih ada 3 pertanyaan lagi nih Ustaz. Nah, kan kita sampai jam 6. Jam 6 Ustaz. Nah. Bismillah Ustaz, Ana mau bertanya. Yang pertama, ada 2 pertanyaan Ustaz. Bagaimana hukum laki-laki yang membawa nama Allah dan Rasulnya hanya untuk memikat perempuan? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana caranya agar menghilangkan sakit hati karena kecewa dibohongi, karena dijanjikan untuk dinikahi oleh seorang ikhwan yang mengaku mengenal sunnah, tetapi tidak sesuai dengan sunnah dalam perilakunya Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fiikum. Orang yang sama. Beda Ustaz. Oh, taib. Yang pertama menyebut nama Allah. Apa dulu nih? Kenapa dia menyebut nama Allah untuk memikat seorang wanita? Apa dulu nih? Bentuknya apa? Tapi kalau seandainya yang dia maksudkan, ya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kaum wanita untuk mencari seorang laki-laki yang soleh, ya sebagai pasangan hidupnya. Misalkan ya dia sampaikan itu kepada keluarganya, ya Pak, bukan saya sudah menganggap diri saya soleh, tetapi saya berusaha untuk belajar menjadi orang yang baik, belajar untuk mencintai orang-orang soleh, ya supaya saya bisa menjadi imam yang baik untuk anak bapak misalnya. Ya tidak ada masalah untuk dia mengatakan demikian. Ya, tetapi kalau seandainya dia menampakkan kesolehannya, menampakkan ketaatannya, ya di status WA-nya selalu nasihat-nasihat, ya yang di-share adalah kajian-kajian, ya untuk memikat kaum wanita dan yang semisalnya, tapi hakikatnya dia kebalikan 180 derajat dari apa yang dia share, maka inilah khoda, inilah penipu. Ya, ini adalah pengkhianatan. Makanya kaum wanita, ya jangan tertipu dengan buaya-buaya. Ya di media sosial, ya share yang ini pernikahan bukan di situ ladang pernikahan. Pernikahan itu bukan di Facebook. Di Facebook orang bisa pasang muka apa saja, bisa apa saja yang dia share. Bukan di situ untuk mencari jodoh. Ya jodoh itu adalah urusan keluarga. Dalam arti kata, ya si bapak kita mengenal laki-laki tersebut, ibu kita mengenal dia. Ya kita juga, si bapak kita kenal bapaknya, kenal ibunya. Di mana dia, anak siapa dia. Harus hal yang seperti ini. Ya karena ini akan memudaratkan bagi wanita itu sendiri. Ya terlena, terpesona melihat seorang laki-laki di Facebook wajahnya tampan, bisa saja foto orang dipasang. Atau bisa saja foto dia, tapi hari ini kan kamera-kamera yang muka kita, yang mukanya model-model pas-pasan, pas di foto udah kayak mukanya glowing gitu, bersih. Ya jadi itu bukan tempat cari jodoh. Dan banyak malapetaka dan kerusakan yang terjadi. Jangankan ya seorang wanita yang belum menikah, perempuan-perempuan yang sudah punya istri, suami, punya anak-anak, terperangkap dengan buaya-buaya yang ada di buaya dalam arti kata, ya mungkin maafan, bukan buaya, laki-laki yang model-modelnya seperti itu. Ya akhirnya dia meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya. Akhirnya kehancuran untuk dia. Ternyata laki-laki itu cuma pemanis, menggunakan nama Allah, menggunakan nama Rasul. Ya di posternya, di kajiannya, apa yang dia share di YouTube, Facebooknya dan yang semisalnya.
Maka saya ingatkan kepada kaum wanita, jangan pernah dijadikan sebagai acuan. Pernikahan itu bukanlah sesuatu yang sesuatu yang simple. Dalam arti kata ada hal yang perlu untuk kita kenal lebih mendalam. Siapa dia, siapa bapaknya, siapa ibunya, harus dikenal. Ya, karena ketika dalam pernikahan kita bukan hanya menikah dengan dia, tetapi ketika kita menikah ada hubungan keluarga. Ya, bisa saja mungkin dia orangnya tampan, tukang pukul, buat ngapain? Tampannya Masya Allah 9, laki-lakinya. Ya, pakaiannya keren, uangnya banyak, tukang pukul, ngapain? Nggak usah dinikahi perempuan laki-laki yang tukang pukul, sebaik apapun dia, seganteng apapun dia. Kalau dia kerjanya memukul laki-laki, memukul istri. Makanya Rasulullah mengatakan ketika ada seorang wanita yang curhat kepada beliau, ada 2 orang laki-laki yang melamar beliau, kata Rasulullah, dia suka mukul, jangan nikahin dia, nikahi si fulan. Terima lamaran si fulan. Bisa difahami ya? Jadi kepada para akhwat, jangan menjadikan media sosial untuk mencari jodoh. Jangan sekali-sekali. Ini akan menjadikan malapetaka. Kalaupun seandainya ada pasangan yang cocok, yang Masya Allah dapat di media sosial, itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang memberikan mudarat. Apalagi kemudian melakukan hubungan-hubungan yang gak sah untuk dia lakukan. Ya, dan yang semisalnya. Bisa difahami ya? Kalau itu maksudnya yang pertama, yang ada masalah. Kalau yang maksud yang kedua, jelas. Ya, inilah penipuan dan seterusnya. Kemudian soal yang kedua, apa soal yang kedua tadi? Bagaimana caranya agar menghilangkan sakit hati, Ustaz? Karena kecewa dibohongi. Oh, gitu. Itulah dunia. Dunia tempat ujian dan tempat cobaan. Hasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia menyangka mereka akan mengucapkan kalimat keimanan begitu saja? Tidak, mereka akan diuji, mereka akan dicoba. Dunia ini tempat ujian, dunia ini tempat cobaan. Ya, apakah ujian itu datang dari harta? Apakah ujian itu dari kesehatan? Apakah ujian itu adalah dari orang lain? Dari manusia itu sendiri. Bukankah Allah mengatakan waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah tasbirun? Ya, bukankah kami menjadikan di antara kalian dengan sebagian yang lainnya fitnah? Apakah kalian mau bersabar? Ini ujian. Dan yang ketiga, mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa kita dengan ujian yang Allah timpakan hari ini. Maka jadikanlah itu sebagai hal untuk kita introspeksi diri, hal untuk kita mengaku kesalahan kita dan bertobat kepada Allah dan memperbaiki kondisi dan keadaan kita. Dan yang keempat, ambillah hikmah. Ya, mungkin Allah ingin menyelamatkan kita dari kemudaratan yang lebih besar. Kalau dia menjadi suami, mungkin dia akan begini dan begitu. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Allah palingkan kita. Tetapi terkadang dengan ujian, terkadang dengan cobaan. Ya, yakinlah siapa yang mereka ihtisab dan bersabar dengan ujian yang Allah berikan, maka insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik. Dan itu bukanlah jodoh buat anti. Dia bukan laki-laki yang baik buat anti. Karena Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, maaf di luar tema. Ana mau bertanya, apa hukumnya mewarnai rambut dengan niat menyenangkan suami? Jazakallahu khairan Ustaz. Tidak ada masalah bagi kaum wanita untuk menyemir rambutnya untuk menyenangkan kaum laki-laki, ya sebagaimana difatwakan oleh para ulama. Tetapi semaksimal mungkin dia mencari bahan-bahan yang halal dan tidak menyerupai wanita-wanita kafirah, wanita-wanita fasiqah. Tapi memang warna-warna yang memang itu pantas untuk diwarnai seorang muslimah. Ya, jangan cari warna-warna yang memang ciri khasnya orang-orang kafir. Ya, dijauhi hal yang seperti itu, tapi untuk sekedar menyenangi suaminya dengan warna-warna tertentu, ya tidak terlalu mencolok dan sebagainya, maka tidak ada masalah. Demikian yang difatwakan oleh sebagian para ulama. Berikutnya Ustaz. Assalamualaikum, dari Ummu Abdullah di Banda Aceh. Apakah ada metode Rasulullah atau nasihat Ustadz dalam mendidik anak yang hiperaktif? Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, saya pertama tidak punya khalfiyah khusus tentang pendidikan anak-anak begini dan begitu, dan mungkin itu memang harus ditanya kepada ahlinya yang mereka memang kesehariannya dengan keduniaan anak-anak dan semisalnya. Dan kita juga di radio ada program ya, program yang diasuh siapa? Ustaz Farhan masalah anak-anak. Jadi atau dokter-dokter yang memang
mereka itu ahli di dalam kehidupan anak-anak dan semisalnya, ya, maka ditanyakan kepada ahlinya. Nah, kalau saya sendiri, ya paling yang bisa kita lakukan adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah, karena Allah lah yang bisa mengangkat segala dari permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Banyak berdoa kepada Allah dan kemudian bertanyalah kepada ahlinya ya tentang permasalahan tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan mungkin orang tua lebih banyak waktu dan memperhatikan kondisi anaknya. Jadi nasihatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Nah, bagaimana mungkin sisi lapangannya seperti yang saya sebutkan mungkin ditanya kepada ahlinya. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, selanjutnya sebelum menutup kajian, Ustadz mohon nasihatnya di sela-sela terakhir bagi kami perempuan. Nasihat dari Ustadz. Itu pertanyaan juga. Iya. Nah, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat dan terkhusus kepada kaum wanita, ya seperti apa yang telah saya jelaskan di awal kajian kita, tidak ada manusia yang paling berjasa kepada kalian wahai kaum wanita lebih daripada jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya ya sebagai bentuk penghargaan kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau dan mengenang besarnya jasa beliau dalam kehidupan kita, maka pertama tanamkanlah dalam hati kita, tidak ada orang yang lebih kita cintai lebih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada orang yang paling kita benci dalam hati kita lebih dari orang-orang yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ya memberikan kemudahan untuk kita untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti ajaran-ajaran beliau, mengikuti jalan beliau sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin agar Allah Subhanahu wa taala ya setelah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sunnah beliau, Allah juga mengumpulkan kita, membangkitkan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya, semangatlah belajar. Rasulullah telah memilih kepada kita sesuatu yang paling berharga buat kita. Rasulullah telah memilih sesuatu yang paling bermanfaat kepada kita. Kalau seandainya ada sesuatu yang beliau tinggalkan yang lebih bermanfaat daripada ilmu, maka Rasulullah akan meninggalkan itu semuanya. Rasulullah akan meminta kepada Allah, tetapi tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk kehidupan kita. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, dan terkhusus kepada kaum muslimat, lebih daripada ilmu agama. Rasulullah mengatakan, innal anbiya lam yuwarithu dinara wala dirhama walakin warathu al-ilma faman akhadha faqad akhadha hafidin wafirin. Sesungguhnya para nabi dan rasul tidak mewariskan dinar dan juga tidak mewariskan dirham, tetapi nabi dan rasul itu mewariskan daripada harta. Nah, siapa yang seseorang mengambil bagian yang banyak, Rasulullah itu mewariskan daripada ilmu. Nah, siapa yang seseorang itu mengambil warisan yang banyak dari ilmu tersebut, dan maka dia mendapatkan warisan yang banyak pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Dan juga banyaklah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di hari Jumat dan di malam Jumat disunahkan bagi kita untuk memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya banyaklah baca sejarah kehidupan beliau. Ya, sejarah beliau dengan keluarganya, kehidupan beliau dengan tetangganya, kehidupan beliau dengan masyarakatnya. Ini akan memberikan dampak dalam hati kita untuk kita semakin mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan tentunya saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, kita hari ini tidak melihat Rasulullah. Kita hari ini tidak memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya orang-orang yang beriman pasti rindu dengan Nabi. Nah, ya kita ingin memeluk Rasulullah, kita ingin memegang tangan Rasulullah, kita ingin berjabat tangan dengan beliau, kita ingin bercanda dengan beliau, kita ingin berdiskusi dengan beliau, kita ingin berjalan bersama beliau. Dan itu semuanya tidak bisa kita lakukan kecuali kalau seandainya Allah memudahkan kita untuk masuk surga. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk selalu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.